Selamat datang. Pada kali ini kita akan memberikan latihan soal PTS atau UTS atau STS ya, mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 SMP atau MTSN semester 1 tahun 2024 beserta kunci jawabannya. Oke. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe, dan untuk latihan soal PTS UTS mata pelajaran lainnya, kamu bisa cek ya di bagian deskripsi ya. Di situ link videonya sudah disediakan. Oke, dan mari kita mulai. Berikut ini perbedaan kata umum atau hipernim dan kata khusus atau hiponim. Yang benar adalah A. Kata umum dan kata khusus mempunyai luas cakupan yang sama. B. Kata umum mengandung makna dengan pemakaian kata yang lebih luas dari kata khusus. C. Kata umum mengandung makna dengan pemakaian kata yang lebih sempit dari kata khusus. D. Kata khusus mempunyai cakupan yang lebih luas dari kata umum. Oke, maka jawaban yang benar adalah B ya, yaitu kata umum mengandung makna dengan pemakaian kata yang lebih luas dari kata khusus. Jalan ini dibangun dengan biaya swadaya warga. Bentuk terikat swa pada kata swadaya berarti A. Selama, B. Sendiri, C. Sebelum, D. Sesudah. Maka jawaban yang benar adalah B ya, sendiri jawabannya. Cilok isi keju memiliki bentuk bulat dengan rasa manis dan asin. Nah, kalimat di atas menunjukkan pembuktian dari cerapan panca indera. A. Perabaan dan penciuman. B. Penglihatan dan pengecap. C. Perabaan dan pengecap. D. Penglihatan dan penciuman. Maka jawaban yang benar adalah B ya, penglihatan dan pengecap. Berikut ini yang bukan merupakan kategori cerita fantasi ditinjau dari latar cerita adalah A. Latar lintas waktu masa prasejarah. B. Latar waktu sezaman. C. Latar lintas waktu masa yang akan datang. D. Latar lintas waktu masa lampau. Maka jawaban yang benar adalah A. Latar lintas waktu masa prasejarah. Berikut ini yang tidak termasuk ciri umum teks cerita fantasi adalah A. Menggunakan latar. B. Bersifat nyata. C. Ide cerita. D. Ada keajaiban atau kemisteriusan. Maka jawaban yang benar adalah B ya, bersifat nyata. Cermati kutipan teks fantasi berikut untuk mengerjakan soal nomor 6 dan 7. Bintang membuka plastik pemukus kado dengan buru-buru. Kado itu berbentuk buku diari. Cover depan berwarna merah. Diari itu bergambar mawar merah segar di tengah-tengahnya. Mawar itu tampak hidup. Bintang menyentuh mawar itu. Ia merasa ujung jarinya dingin, seperti menyentuh kelopak mawar sungguhan.
Bintang terkejut ketika bunga mawar itu mulai bergerak-gerak dan semakin membesar. Tiba-tiba Bintang berada di kebun bunga mawar. Itu ya, itu teks fantasi ya. Coba disimak ini dan dibaca ulang ya, agar bisa mengerjakan soal 6 dan 7. Oke. Ini soalnya. Nah, berdasarkan teks fantasi tersebut yang membuktikan bahwa cerita fantasi memiliki ciri adanya keajaiban atau kemisteriusan adalah: A. Bintang menyentuh mawar itu. B. Di hari itu bergambar mawar merah segar di tengah-tengahnya. C. Bintang membuka plastik pembungkus kado dengan buru-buru. D. Bintang terkejut ketika bunga mawar itu mulai bergerak-gerak dan semakin membesar. Maka jawaban yang benar adalah D ya. Bintang terkejut ketika bunga mawar itu mulai bergerak-gerak dan semakin membesar. Teks cerita fantasi di atas menonjolkan unsur intrinsik: A. Amanat, B. Tokoh dan penokohan, C. Latar, D. Tema. Maka jawaban yang benar adalah B lah, tokoh dan penokohan. Tua muda menikmati embusan segar angin laut. Nah, kalimat di atas menggunakan majas: A. Personifikasi, B. Simile, C. Antitesis, D. Ironi. Jawaban yang benar adalah C ya, antitesis. Kalimat berikut ini menggunakan huruf kapital yang benar adalah, ini ya. Ini ada A, tari, anggu adalah, T-nya huruf besar, A-nya huruf besar, adalah A-nya huruf kecil ya, tari, T-nya huruf kecil yang berasal dari kabupaten ya. Ini huruf besar ya, selebihnya huruf kecil, K-nya huruf besar, Kulon Progo ini huruf kecil semua. Oke. Lalu ada tari, B-nya T besar, anggu, A-nya huruf besar, ini huruf kecil adalah T, tari huruf besar, yang berasal dari kabupaten, ini huruf kecil semua, Kulon, K-nya huruf besar, P-nya huruf besar. Ini ada C, T-nya huruf besar, A-nya huruf besar ya, pada kata anggu. Ini adalah tari yang berasal dari kabupaten, ini huruf kecil ya semua, dan K-nya huruf besar, kabupaten, K-nya pada kata Kulon huruf besar, dan Progo P-nya huruf besar. Lalu ada tari anggu. Tari anggu, T-nya huruf besar, A-nya huruf besar, adalah tari yang berasal dari Kabupaten Kulon Progo. Oke, selebihnya adalah huruf kecil. Maka jawaban yang benar adalah C ya. Ini tari anggu, T-nya huruf besar, pada A-nya huruf besar ya, pada anggu, adalah tari yang berasal dari kabupaten, K-nya huruf besar, Kulon huruf besarnya pada Kulon ini, pada kata Kulon ini, P-nya pada kata Progo huruf besar. Jadi C jawabannya. Oke, kita lanjut ya pada soal nomor 10. Di bawah ini yang termasuk ciri teks deskripsi berdasarkan objek adalah: A. Menceritakan pengalaman pribadi secara objektif, B. Melukiskan objek dengan umum, C. Menggambarkan objek dengan merinci secara subjektif, D. Memunculkan objek dengan bahasa yang santun. Oke. Maka jawaban yang benar adalah C. Menggambarkan objek dengan merinci secara subjektif.
Oke, bacalah teks deskripsi berikut ini untuk menjawab ya soal nomor 11, 12, 13, dan 14. Oke. Judulnya adalah Parangtritis. Oke, Parangtritis nan indah. Oke, Parangtritis yang indah ya. Parangtritis nan indah. Oke. Ini ada nomornya 1. Kita baca paragraf 1 ya. Pemandangan pantai Parangtritis sangat memesona. Di sebelah kiri terlihat tebing yang sangat tinggi. Di sebelah kanan kita bisa melihat batu karang besar yang seolah-olah siap menjaga gempuran ombak yang datang setiap saat. Pantai bersih dengan bui-bui putih bergradasi abu-abu dan kombinasi hijau sungguh elok. Itu ya paragraf pertama. Lalu yang keduanya, paragraf kedua. Salah satu andalan wisata kota Yogyakarta adalah Pantai Parangtritis. Tepatnya Pantai Parangtritis berada di Kecamatan Kretek, Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Pantai ini terletak sekitar 27 km arah selatan Yogyakarta. Lalu di sini ada paragraf 3. Banyaknya wisatawan yang selalu mengunjungi Pantai Parangtritis ini membuat pantai ini tidak pernah sepi dari pengunjung. Di Pantai Parangtritis ini kita bisa menyaksikan kerumunan anak-anak bermain pasir, tua muda menikmati embusan segar angin laut. Kita juga bisa naik kuda ataupun angkutan sejenis andong yang bisa membawa kita ke area karang laut yang sungguh sangat indah. Oke, ini adalah paragraf keempat. Kemolekan pantai serasa sempurna di sore hari. Di sore hari kita bisa melihat matahari terbenam yang merupakan saat sangat istimewa. Lukisan alam yang sungguh memesona. Semburat warna merah keemasan di langit dengan kemilau air pantai yang tertimpa matahari sore menjadi pemandangan yang memukau. Oke, kita ulangi. Semburat warna merah keemasan di langit dengan kemilau air pantai yang tertimpa matahari sore menjadi pemandangan yang memukau. Rasa hangat berbaur dengan lembutnya embusan angin sore melingkupi seluruh tubuh. Seakan tersihir kita menyaksikan secara perlahan matahari seolah-olah masuk ke dalam hempasan air laut. Ya, coba disimak ya ini. Teks yang ini simak baik-baik. Lalu simak juga yang ini ya. Sebelum kita masuk pada soal selanjutnya. Berdasarkan teks deskripsi tersebut yang merupakan struktur bagian identifikasi adalah A. Paragraf 2, B. Paragraf 3, C. Paragraf 4, dan D. Paragraf 1. Maka jawaban yang benar adalah D ya, paragraf 1. Itu adalah bagian identifikasi ya. Nah, ini adalah bagian identifikasi. Oke. Kita lanjut soal nomor 12 ya. D jawabannya ya. Berdasarkan teks deskripsi tersebut yang merupakan struktur deskripsi bagian adalah merupakan struktur deskripsi bagian adalah A. Paragraf 2, B. Paragraf 2 dan 3, C. Paragraf 1 dan 4, D. Paragraf 1. Maka jawaban yang benar adalah B ya, paragraf 2 dan 3. Itu merupakan struktur deskripsi bagian adalah paragraf 2 dan 3. Struktur atau bagian penutup pada teks deskripsi tersebut adalah pada A. Paragraf 1, B. Paragraf 2, C. Paragraf 3, D. Paragraf 4. Maka jawaban yang benar adalah D ya, paragraf 4. Paragraf 4 merupakan paragraf penutup ya. Lihat. Ini dia, paragraf 4 ini adalah bagian paragraf penutup.
Kita lanjut soal nomor 14 ya. Kalimat berikut ini yang tidak sesuai dengan pernyataan teks di atas atau yang kita baca tadi adalah: A. Kemolekan pantai serasa sempurna di pagi hari. B. Tua muda menikmati hembusan segar angin laut. C. Pemandangan pantai Parangtritis sangat memesona. D. Salah satu andalan wisata kota Yogyakarta adalah pantai Parangtritis. Maka jawaban yang benar adalah A ya, kemolekan pantai serasa sempurna di pagi hari. Cerita fantasi yang berisi fantasi pengarang terhadap objek dan semua yang ada dalam cerita tidak terjadi ya dalam dunia nyata merupakan jenis cerita fantasi. Oke, cerita fantasi yang berisi fantasi pengarang terhadap objek dan semua yang ada dalam cerita tidak terjadi dalam dunia nyata merupakan jenis cerita fantasi. A. Irisan. B. Sejaman. C. Lintas waktu. D. Total. Maka jawaban yang benar adalah D ya, total jawabannya. Majas yang melekatkan sifat-sifat insani atau manusiawi pada satu benda mati sehingga seolah-olah memiliki sifat seperti benda hidup adalah pengertian majas. A. Ironi. B. Personifikasi. C. Litotes. D. Hyperbola. Maka jawaban yang benar adalah B ya, personifikasi. Kalimat berikut yang menggunakan bajas personifikasi adalah: A. Pantai bersih dengan bui-bui putih bergradasi abu-abu dan kombinasi hijau sungguh elok. B. Salah satu andalan wisata kota Yogyakarta adalah pantai Parangtritis. C. Pemandangan pantai Parangtritis sangat memesona. D. Batu karang besar yang seolah-olah siap menjaga gempuran ombak yang datang setiap saat. Maka jawaban yang benar adalah D ya, batu karang besar yang seolah-olah siap menjaga gempuran ombak yang datang setiap saat. D jawabannya. Oke, kita lanjut ya pada soal nomor berapa ini ya? Nomor 18, 19 sampai 20. Di sini ada sebuah teks deskripsi. Judulnya adalah itu tari gambyong. Oke. Mari kita baca. Koreografi tari gambyong sebagian besar berpusat pada penggunaan gerak kaki, tubuh, lengan, dan kepala. Penari tidak hanya lentur tubuhnya, tetapi juga harus terampil ada berbagai gerak dalam tari gambyong. Gerak sisik adalah gerak dengan sikap berdiri jinjit dilanjutkan dengan langkah-langkah kecil. Naca miring, yaitu kaki kiri bergerak ke samping, bergantian disusul kaki kanan diletakkan di depan kaki kiri. Kengser adalah gerak kaki ke samping dengan cara bergeser dengan posisi kaki tetap merapat ke lantai. Gerak embat atau entak adalah gerak dengan posisi lutut yang membuka karena mendak bergerak ke bawah dan ke atas. Selain itu ada juga gerak berjalan atau sekaran meluku dan gerak di tempat atau sekaran mandek. Nah, tari gambyong adalah tarian untuk menyambut tamu atau mengawali suatu resepsi perkawinan. Tarian ini dinamai sesuai dengan nama penari yang bernama Gambyong. Penari ini hidup pada zaman Sunan Pakubuwana keempat ya di Surakarta. Dia mahir dalam menari dan memiliki suara merdu sehingga menjadi pujaan kaum muda pada zaman itu. Oke.
Coba disimak ini ya, teks ini atau dibaca ulang, di pause dulu videonya dan dibaca ulang teksnya sebelum mengerjakan soal 14, 19, dan 20. Oke. Lanjut. Berdasarkan bacaan teks di atas atau teks yang kita baca tadi, objek yang dideskripsikan adalah A. Gerak serisik, B. Tari gambyong, C. Tari embat, dan D. Koreografi tari gambyong. Maka jawaban yang benar adalah B. Tari gambyong. B ya jawabannya. Di bawah ini yang bukan merupakan tujuan teks deskripsi di atas atau yang kita baca tadi adalah A. Menggambarkan koreografi tari gambyong yang sebagian besar berpusat pada tubuh, B. Menggambarkan koreografi tari gambyong yang sebagian besar berpusat pada lengan dan kepala, C. Menggambarkan koreografi tari gambyong yang sebagian besar berpusat pada jari tangan, D. Menggambarkan koreografi tari gambyong yang sebagian besar berpusat pada gerak kaki. Maka jawaban yang benar adalah C ya, menggambarkan koreografi tari gambyong yang sebagian besar berpusat pada jari tangan. Pernyataan yang tidak sesuai dengan isi teks deskripsi tersebut atau yang kita baca tadi adalah A. Naca miring yaitu kaki kiri bergerak ke samping, bergantian disusul kaki kanan diletakkan di depan kaki kiri. B. Tari gambyong adalah tarian untuk mengawali suatu resepsi perkawinan. C. Tari gambyong adalah tarian untuk menyambut tamu. D. Cancer adalah dengan sikap berdiri jinjit dilanjutkan dengan langkah-langkah kecil. Maka jawaban yang benar adalah D ya. Cancer adalah dengan sikap berdiri jinjit dilanjutkan dengan langkah-langkah kecil. Ruang kelasku berukuran 6 x 6 meter. Makna imbuhan ya, kata berukuran ini pada kata berukuran adalah A. Menggunakan, B. Membuat jadi, C. Melakukan, D. Mempunyai. Oke, maka jawaban yang benar adalah D ya, mempunyai. Di atas meja guru terdapat vas bunga. Arti kata vas adalah A. Tempat untuk menanam bunga, B. Tempat untuk meletakkan bunga, C. Pot bunga berukuran kecil, D. Hiasan bunga di atas meja. Maka jawaban yang benar adalah B ya, tempat untuk meletakkan bunga. Ini adalah untuk soal nomor 23 ya. Praktek ini adalah gambar seekor kucing ya. Perhatikan. Oke. Soalnya, deskripsikan tentang gambar tersebut yang benar. Oke, deskripsi ya, deskripsi tentang gambar hewan ini ya, yang benarnya seperti apa. Coba perhatikan dulu gambar hewannya sebelum kita masuk pada soal nomor 23. Oke, kita lanjut. Deskripsi tentang gambar tersebut yang benar adalah A. Kucing Anggora adalah jenis kucing ras yang berbadan ramping, bertelinga panjang, dan bersuara keras. B. Kucing Anggora adalah jenis kucing ras yang memiliki mata bulat, berperilaku cenderung agresif, dan berbulu lebat. C. Kucing Anggora adalah jenis kucing ras yang bermata bulat, berbulu lebat, dan berhidung mancung.
D. Kucing Angora adalah jenis kucing ras yang berhidung pesek, berbulu lebat, dan sering dijuluki kucing pemalas. Maka jawaban yang benar adalah D ya. Kucing Angora adalah jenis kucing ras yang berhidung pesek, berbulu lebat, dan sering dijuluki kucing pemalas. Pemenggalan kata memakai yang benar adalah A. Me, makai. B. Me makai. C. Me makai. D. Mem akai. Maka jawaban yang benar adalah B ya, yaitu memakai. Berikut ini yang merupakan pengertian teks deskripsi adalah A. Kegiatan mengamati keadaan sekitar agar pembaca merasakan apa yang dirasakan penulisnya. B. Hasil pengamatan keadaan objek atau peristiwa dengan penyampaian sederhana. C. Laporan ilmiah berdasarkan data yang diamati. D. Kesan mengenai apa yang diamati dan kesan yang didapat melalui panca indera sehingga pembaca seolah melihat, mendengar, dan merasakan sebuah objek secara keseluruhan seperti yang dialami penulisnya. Maka jawaban yang benar adalah D ya, yaitu kesan mengenai apa yang diamati dan kesan yang didapat melalui panca indera sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, dan merasakan sebuah objek secara keseluruhan seperti yang dialami penulisnya. Perhatikan pantun berikut ini. 1. Kupu-kupu terbang sendiri. 2. Hinggap dalam dedaunan. 3. Kalau hidup tahu diri. 4. Pasti tidak akan memalukan. Nah, dari pantun di atas yang memiliki rima ri terdapat pada lari A 2 dan 4, B 1 dan 3, C 1 dan 2, D 3 dan 4. Maka jawaban yang benar adalah B ya, 1 dan 3. Itu berima ri ya, berarti 1 kupu-kupu terbang sendiri. Ini ada ri-nya. Lalu 3 kalau hidup tahu diri. Ini juga ada ri-nya. Di saat pandemi COVID-19 terjadi di mana-mana, apakah yang harus kita lakukan? A. Melakukan aktivitas olahraga yang mematuhi protokol kesehatan. B. Pola istirahat yang harus dijaga dan rutin berjemur di bawah sinar matahari. C. Semua benar. D. Rajin mengkonsumsi makanan sehat dan berperilaku hidup bersih. Maka jawaban yang benar adalah C ya. Semua benar ya. Jadi semua benar ya di saat pandemi COVID-19. Di saat pandemi COVID-19 terjadi di mana-mana, yang harus kita lakukan adalah semuanya benar ya. Ada melakukan aktivitas olahraga dan memenuhi protokol kesehatan, pola istirahat yang harus dijaga dan rutin berjemur di sinar matahari, lalu rajin mengkonsumsi makanan sehat dan berperilaku hidup bersih. Oke, itulah latihan kita pada hari ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan sampai jumpa.